Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, limpahan nikmat yang tak terhingga, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, bisa menjalankan ibadah baik sunnah ataupun wajib tanpa halangan apapun. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan kultum tentang bagaimana cara mengkonsumsi obat di bulan puasa. Pada hakikatnya tidak ada orang yang menginginkan sakit, apalagi di bulan Ramadan ini, kita di bulan yang hanya dapat bertemu setahun sekali. Sayang kiranya jika terlewat satu hari kita tidak berpuasa hanya karena sakit. Oleh karena itu ada beberapa hal yang bisa saya sampaikan bagaimana cara meminum obat sehingga tidak membatalkan puasa kita. Yang pertama, apabila obat itu diminum sehari sekali, maka kita bisa meminumnya setelah berbuka puasa atau ketika sahur, tergantung bagaimana petunjuk cara penggunaan obatnya. Apabila di pagi hari berarti kita minumnya pada saat sahur, apabila di sore hari jadi kita bisa meminumnya setelah kita makan atau setelah kita berbuka puasa. Yang kedua, apabila obat harus diminum 2 kali sehari, maka kita bisa meminumnya pada saat sahur ataupun pada saat berbuka. Untuk cara minum obat yang sekali sehari ataupun 2 kali sehari mungkin tidak ada perubahan dengan sehari-hari ketika kita minum obat. Yang hanya membedakan adalah ketika sahur berarti kita harus pagi sekali, atau sebelum subuh kita harus meminum obatnya. Nah, untuk obatnya diminum 3 kali sehari, pada hakikatnya minum obat itu karena sehari 24 jam. Jadi kita minum obat apabila sehari 3 kali, maka cara minum obat yang benar itu setiap 8 jam sekali. Tetapi bagi kita yang hidup di Indonesia, di mana waktu puasa itu kurang lebih sekitar 13-14 jam, maka sisa waktu yang ada itu yang nantinya kita pergunakan untuk minum obat. Jadi misalkan kita diperintahkan atau cara minum obatnya sehari 3 kali, maka sisa waktu yang memungkinkan kita untuk mengkonsumsi obat atau ketika kita bisa leluasa untuk makan dan minum, itulah yang nanti dipergunakan. Jadi sisa waktunya kurang lebih sekitar 10 jam. Jadi kita minum obatnya nanti setiap 3 jam sekali. Jadi apabila waktu berbuka jam 6 sore, maka kita minumnya adalah jam 6 sore, terus jam 9 sore, jam 9 malam, dan juga jam 12 malam. Atau yang terakhir jam 12 malam bisa kita barengkan atau sesudah sahur. Yang selanjutnya adalah apabila kita harus minum obat sehari sampai 4 kali. Karena ada beberapa obat itu yang cara penggunaannya harus diminum sampai sehari sampai 4 kali. Sama halnya dengan cara minum obat yang sehari 3 kali, maka untuk cara minum obat yang sehari 4 kali, maka kita bagi sisa waktu yang ada itu dipergunakan untuk minum obat. Jadi 10 jam dibagi dengan 4, jadi kita harus minum obat setiap 2,5 jam sekali. Jadi ketika waktu berbuka jam 6, maka nanti kita setengah 9 kita berbuka puasa, bukan berbuka puasa tapi kita minum obat. Terus selanjutnya ada jam 1 malam kita minum obat, dan yang terakhir bisa kita barengkan dengan
saat atau setelah kita makan sahur. Sebelum kita minum obatnya sehari 3 kali atau sehari 4 kali, apabila memungkinkan kita konsultasi ke dokter ataupun apoteker untuk mungkin ada obat yang cara minumnya lebih sedikit, tidak harus 3 atau 4 kali sehari, sehingga nantinya apabila ada obat yang sebagai pengganti yang bisa diminum sehari sekali atau sehari 2 kali, itu memungkinkan atau memudahkan kita untuk meminumnya. Waktu istirahat pun bagi kita nantinya tidak terganggu. Dan yang paling utama, seringkali orang-orang yang berpuasa itu meminum obat-obat untuk sakit mah, terutama yang kandungannya antasida, dimana dia diminumnya setengah jam atau 1 jam sebelum makan, atau setengah jam atau 1 jam sesudah makan. Apabila minum obatnya itu pada saat berbuka, alangkah baiknya kita berbuka terlebih dahulu, kita minum terlebih dahulu, setelah itu baru meminum obat. Untuk antasida, setelah kita minum obat, nanti setengah jam atau 1 jam kemudian baru kita lakukan untuk makan. Semoga informasi yang saya sampaikan ini berguna terutama bagi teman-teman yang harus meminum obat ketika puasa di bulan Ramadan ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.